Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Supri. Bersama Ibu Supri, nanti kalian akan Ibu ajak belajar bareng tentang materi matematika. Oke, untuk materi kelas 11 bab yang pertama, kalian akan mempelajari tentang vektor. Lalu poin penting di pembelajaran vektor yaitu ada dua. Yang pertama, vektor pada dimensi 2 atau vektor di R2, dan yang kedua, kalian akan sekaligus mempelajari vektor pada dimensi 3 atau di R3. Lalu apa saja sih yang dipelajari di bab vektor ini? Yang pertama, kalian itu akan mengetahui tentang pengertian vektor atau mengenal vektor. Yang kedua, kalian akan mempelajari pula tentang ruang lingkup vektor. Yang ketiga, ya, operasi pada vektor. Jadi, yang terpenting di sini adalah perhitungannya, ya, perhitungan pada bab vektor. Yang keempat itu sudut antara dua vektor, dan yang terakhir yaitu ortogonalitas atau bahasa lainnya ketegaklurusan pada vektor. Namun di video kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk berkenalan dulu dengan apa itu vektor dan apa saja ruang lingkup pada vektor. Oke, kita ke yang pertama. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah, ya, dan nilai. Mempunyai nilai dan arah. Mempunyai nilai berarti di sini bahwa vektor bisa dihitung besar atau panjangnya, dan mempunyai arah. Ya, secara geometris vektor itu bisa digambarkan oleh ruas garis berarah seperti ini, dengan titik pangkalnya ini dan ujungnya berupa tanda panah. Ini itu mempunyai arahnya ke kanan atas. Ini itu bisa mempunyai besar nilai atau panjang, misalnya panjangnya 3 satuan misal. Lalu simbol vektor itu adalah berupa huruf, ya, dengan di atasnya ada tanda panahnya, hurufnya huruf kecil, ya, A, B, C, dan seterusnya. Atau bisa juga disimbolkan oleh dua huruf kapital, misal vektor A, B, ya, A-nya besar, B-nya besar, atau A, B-nya kapital. Itu juga simbol vektor, tapi nanti tentang itu vektor posisi akan dipelajari di ini juga, di video kali ini juga. Lalu penulisan vektor. Yang pertama, vektor itu bisa dituliskan dalam bentuk vektor kolom. Hanya ada satu kolom, ya. Kalau vektornya di dimensi 2 atau di R2, misalkan vektornya misalkan vektor A, maka vektor A sama dengan, ya, kurung buka A1, A2. A1-nya di atas, A2-nya di atas. Lalu kurung tutup. A1 dan A2 merupakan bilangan real. Ini nanti berarti hanya ada dua komponen karena di R2. Kalau di R3 atau dimensi 3 berarti ada 3 komponen, ya, A1, A2, A3. A1, A2, A3 juga merupakan bilangan real. Lalu penulisan vektor lainnya bisa dalam bentuk kombinasi linier vektor satuan. Vektor satuan di sini sudah ditetapkan simbolnya, yaitu I, J, dan K. I, J dipakai apabila vektornya pada ruang dimensi 2. I, J, dan K dipakai apabila vektornya di ruang dimensi 3. Misalkan ini tadi vektor kolomnya A1, A2, ya. A1, A2 merupakan bilangan positif karena di sini nggak ada minnya, berarti positif, ya. Maka kalau dituliskan dalam bentuk kombinasi linier menjadi
A1I ditambah A2J. I-nya koefisien dari A1, J-nya koefisien dari A2. Bu, semisal A2-nya negatif, lalu bagaimana penulisan kombinasi linearnya? Maka ya kalau misalkan A2-nya negatif, A1-nya kan tetap positif, ya berarti ini tetap A1I. Lalu yang A2 ini bukan plus tapi jadi min. Begitu juga untuk A1, kalau di sini negatif, ya di sini negatif A1I. Ya, berlaku juga untuk yang vektor kombinasi linear kalau di R3. Ya, vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Ini kalau semuanya positif. Kalau komponennya ada yang negatif, ya nanti menyesuaikan. Berikutnya adalah contoh, ya, contoh mengubah penulisan vektor kolom ke dalam bentuk kombinasi linear. Ya, di sini kalian bisa membaca sendiri ya. Ibu menjelaskannya acak saja sebagai contoh ya. Yang pertama vektor A komponennya 2 dan 4. Ini vektor di R2 ya. Maka penulisan kombinasi linearnya menjadi vektor A sama dengan 2I ditambah 4J. Gitu ya. Lalu ibu ambil lagi contoh di R2 yang C. Kalau komponennya yang atas 10, yang bawah min 6, maka penulisan kombinasi linearnya menjadi 10I min 6J. Lalu yang D ya, di sini komponen vektor A-nya angkanya yang di atas 0, yang bawah min 1. Maka penulisan kombinasi linearnya menjadi min J saja. Yang atas 0 aslinya kan 0I, cuman kalau 0 komponennya 0 pada kombinasi linear tidak usah dituliskan, begitu ya. Lalu kalau angka 1 pada kombinasi linear, satunya tidak usah dituliskan, jadi cukup min J saja ya. Sekarang bagaimana kalau kombinasi linearnya untuk vektor di R3? Contoh, ibu menjelaskan yang G, yang lain bisa kalian lihat sendiri dan dipahami sendiri, baik di sini YouTube ataupun yang di modul. Vektor B komponennya 10 min 3 sama 0 ya. Berarti ini ya, ini untuk pasangan I, maka penulisannya 10I. Ini yang tengah pasangannya J, berarti min 3J, dan yang K 0, maka tidak usah dituliskan, begitu ya. Ini itu kalau yang lengkap. Lanjut, ruang lingkup vektor. Ruang lingkup vektor itu yang pertama kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama apabila mempunyai nilai, komponen, dan arah yang sama. Yang kedua, vektor negatif atau lawan dari vektor adalah lawan dari suatu vektor yang nilainya sama tapi arahnya yang berbeda atau berlawanan. Lalu vektor 0 adalah vektor yang komponennya adalah angka 0. Lalu vektor posisi, vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat titik lain yang nantinya diketahui. Nah, di sini simbol vektor posisi seperti yang ibu jelaskan di awal tadi menggunakan dua huruf kapital, di atasnya ada tanda panah. Kalau dua huruf kapital seperti ini vektor tapi namanya vektor posisi. Nanti cara mencari vektor posisi akan dijelaskan lebih lanjut di sini juga. Ini sekedar pengetahuan saja. Misalkan diketahui koordinat titik A, koordinatnya x1, y1 dan B, koordinatnya x2, y2, maka untuk mencari vektor posisi AB sama dengan vektor B kecil dikurangi vektor A kecil. Jadi caranya adalah huruf ya
di vektor posisi yang terakhir dikurangi huruf di vektor posisi yang awal ini, gitu ya. Dan nanti perhitungannya vektor B-nya ya diambil dari angka koordinat titik B, vektor A-nya diambil dari angka koordinat titik A, yang mana ya vektor A kecil ataupun B kecil. Vektor A kecil itu adalah vektor posisi yang koordinat titik pangkalnya 0,0 dan titik ujungnya itu adalah koordinat titik A. Dan vektor B itu ya vektor posisi yang pangkalnya di 0,0 dan titik ujungnya berada di koordinat B, itu dimisalkan sebagai vektor B. Lalu yang berikutnya adalah modulus atau bahasa lainnya panjang atau bahasa lainnya besar, atau nilai vektor. Panjang atau modulus dirumuskan atau disimbolkan ya, maaf ya, disimbolkan ini ya nilai mutlak seperti tanda mutlak ya. Ini kelas 10 kan sudah pernah kalian tahu tanda ini ya. Modulus vektor A, ini dibaca panjang atau modulus vektor A. Rumusnya kalau vektornya di R2 berarti panjang atau modulus vektor sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, dengan A1 dan A2 adalah komponen atau angka yang diketahui dari vektor tersebut. Lalu berarti kalau panjang atau modulus vektor di R3 ya tinggal angkanya ada 3 ya. Berarti akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Oke, sekarang lebih dalam dibahas tentang ruang lingkup tadi, kesamaan vektor. Ada dua vektor misal A dan B dikatakan sama apabila dimisalkan secara geometris vektor A ini yang warna merah ya arahnya ke kanan atas, maka secara geometris pula vektor B digambarkan juga harus ya arahnya sama ke kanan atas ya. Ini panjangnya kalau dihitung pun harus sama. Misal ini 3 satuan, berarti vektor B juga 3 satuan. Atau kalau vektornya dituliskan dalam bentuk vektor kolom, ini contohnya ya, maka vektor A komponennya 35, maka berarti vektor B pun harus angka atau komponennya 3 dan 5. Ini untuk kalau vektornya di R2. Kalau vektornya di R3 berarti contohnya misalkan angkanya -1, 3, -5, maka vektor B pun angkanya sama. Namanya aja kesamaan, berarti semuanya sama gitu ya. Lalu vektor negatif ya, tadi pengertiannya adalah ya yang lawan ya, lawan dari vektor atau arahnya berlawanan. Misal ada vektor A, kemudian vektor B merupakan lawan dari vektor A, maka secara geometris vektor A digambarkan arahnya ke kanan atas, berarti vektor B kalau digambarkan secara geometris menjadi berkebalikan arah, yaitu ke kiri bawah. Begitu. Ini untuk pengetahuan saja, tidak usah diambil pusing ya, karena belum masuk ke perhitungan. Lalu vektor 0, pengertiannya adalah vektor yang komponennya 0. Maka kalau dituliskan dalam kolom, vektor kolom ya, ini kalau vektor di R2, vektor A sama dengan 0, 0. Vektor B kalau di R3 berarti 0-nya ada 3 kali. Oke, sekarang vektor posisi atau perhitungan vektor posisi atau penentuan vektor posisi. Ibu contohkan ada 2 macam. Yang pertama untuk vektor di R2, yang kedua untuk vektor di R3.
untuk vektor di R2, misalkan diketahui koordinat A 8,6 dan koordinat B 10,4. Tentukan ya vektor posisi AB. Maka rumusnya ya, ingat vektor posisi AB dirumuskan yaitu titik ujung dulu yaitu B, berarti vektor B dikurangi titik ya pangkalnya yaitu dimisalkan sebagai vektor A, maka sama dengan ya, lalu vektor B nya diambil dari koordinat titik B 10,4 yang tadinya koordinat, bentuknya penulisannya dituliskan dalam bentuk vektor menjadi vektor kolom, 10-nya di atas, 4-nya di bawah, dikurangi ya A nya 8 min 6 sehingga diperoleh, kamu hitung aja, 10 kurangi 8 menjadi 2, lalu 4 dikurangi min 6 ya, ini min ketemu min jadi plus, maka menjadi 2, 10. Ini untuk vektor posisi AB. Kalau pertanyaannya dibalik, bagaimana? Berarti vektor posisi BA ya sama dengan vektor A kurangi vektor B, maka sama dengan koordinat titik A nya dulu baru dikurangi koordinat titik B, berarti 8 kurangi 10 jadi min 2, min 6 kurangi 4 jadi min 10. Lalu kalau vektornya di R3, contohnya adalah ini ya, A, B, C koordinatnya. Ibu ambil misalkan yang ditanya vektor posisi BC, berarti kan vektor C kurangi vektor B. Vektor C diambil dari angka koordinat titik C, min 3, 6, min 6 dikurangi B, B nya adalah 0, 5, 10, tinggal dihitung sama seperti contoh nomor 1, berarti min 3 kurangi 0, min 3, ini ya jadinya seperti ini. Oke, semoga kalian paham ya penjelasan contoh perhitungan atau penentuan vektor posisi. Selanjutnya adalah modulus atau panjang vektor. Misalkan tadi ya, ini rumus ya, vektor A di R2, A1A2, vektor A di R3, A1A2, A3, rumusnya ini. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya. Langsung ke perhitungan saja. Yang pertama, ada vektor A di R2, komponennya di R2 ya. Lalu vektor B dalam bentuk kombinasi linear, karena ada I, J, dan K, berarti ini di R3. Yang ditanyakan panjang setiap vektor, berarti kita hitung dulu yang pertama, yaitu panjang vektor A, berarti sama dengan akar dari, ini harusnya min 3 kuadrat ditambah, dan ini harusnya itu 4 kuadrat, ini kebalik ya, ini min harusnya miliknya 3 dan yang positif yang 4 ya. Oke, lalu min 3 kuadrat ya, min dikuadratkan ya hasilnya tetap positif, berarti 9 ditambah 4 kuadrat berarti ya 16. Maka panjang vektor A yaitu akar dari 25. Akar 25 kan nilainya ada yaitu 5. Oke, betul. Kemudian yang kedua yaitu ya panjang vektor B, ya tinggal dimasukkan ke rumusnya. Akar dari ya yang pertama komponennya berarti koefisien vektor satuan I, berarti 2 kuadrat ditambah vektor ya koefisien dari vektor satuan J, berarti min 2 kuadrat ditambah koefisien dari vektor satuan K, berarti 1 kuadrat gitu ya. Ini itu sesuai rumusnya, plusnya itu sudah rumusan, perkara ada negatifnya berarti harus dikurung, sehingga kalau dihitung menjadi akar dari 4 ditambah 4 ditambah 1 yang hasilnya adalah akar 9, dan akar 9 nilainya adalah 3. Oke, sampai di sini cukup jelas ya, semoga ya. Kemudian ada lagi contoh perhitungan ya tentang masih
panjang vektor, tetapi ya yang diketahui adalah koordinat titik dan yang ditanya adalah panjang vektor posisi. Bagaimana caranya? Contoh, koordinat A 5,4, B min 4, min 1, maka panjang vektor AB bagaimana caranya? Maka yang pertama, kalian tentukan dulu vektor posisi AB-nya dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berarti ini vektor posisi AB sama dengan vektor B kurangi vektor A. Vektor B diambil dari koordinat titik B min 4, min 1 dikurangi vektor A diambil dari koordinat titik A 5, 4 sehingga hasilnya yang atas min 4 kurangi 5, min 9, yang bawah min 1 kurangi 4 berarti min 5 ya. Ini baru hasil dari vektor posisi. Yang ditanyakan panjangnya. Jadi panjang vektor posisi AB sama dengan akar dari komponen vektor posisinya dikuadratkan semua. Min 9 kuadrat dan jangan lupa ditambah wajib min 5 kuadrat sama dengan akar dari min 9 kuadrat kan 81 ditambah min 5 kuadrat 25 sehingga menjadi akar 106. Akar 106 merupakan akar yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ya sudah hasilnya sampai di sini. Lalu yang B, kalau vektor posisinya adalah BA, yang ditanya panjangnya ya, langkah pertama sama, cari dulu vektor posisi BA-nya. Berarti kebalikan dari A ya. Berarti hasilnya menjadi 9 positif, 5 positif. Kenapa positif? Karena min dikurangi min, min ketemu min, jadi plus 5 plus 4, 4 plus 1 gitu ya. Sehingga panjangnya pun ya perhitungannya sama ya, angkanya sama dengan yang A, yaitu panjangnya akar dari 106. Ini contoh kalau vektor posisinya di R2. Kalau ya vektor posisinya di R3 ya perhitungannya atau caranya adalah sama, hanya saja nanti angkanya ada 3. Oke, sekian saja materi di video kali ini. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang apa itu vektor, ruang lingkup vektor, dan yang mulai perhitungan yaitu tentang vektor posisi dan panjang atau modulus atau besar atau nilai vektor. Semoga video dari Ibu bermanfaat dan semoga kalian menjadi jelas ya. Silakan apabila kalian suka dengan video Ibu, silakan untuk klik subscribe ya dan nyalakan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video Ibu berikutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.